Selamat sore saudara, dalam Kompas Peluang Murah edisi hari ini kita akan mengulas headline harian Pagi Pos Kupang. Telah hadir bersama saya Bapak Sipri Seko selaku News Editor Harian Pagi Pos Kupang. Selamat sore Bapak. Baik, hari ini Pos Kupang menyajikan topik tentang pengembangan di Kota Kupang yang banyak dihuni oleh mahasiswa. Apa latar belakang Pos Kupang mengangkat hal ini sebagai headline utama pada Pagi Pos Kupang? Ya, terima kasih. Jadi masalah pemondokan atau orang sering sebut kos-kosan sebenarnya sudah ada sejak dulu, di mana kalau kota berkembang semakin maju, masa kos-kosan juga pasti terus menjamur. Nah, kenapa kami angkat ini sebagai headline? Karena berdasarkan penulisan kami di Pos Kupang dalam beberapa bulan terakhir bahwa kebanyakan masalah kriminal seperti pembunuhan, pelecehan seksual, termasuk hamil di luar nikah dan lain-lain, itu berawal dari kos-kosan. Semuanya terjadi dari kos-kosan. Itu yang membuat kami mencoba mengangkat ini untuk melihat fenomena apa sebenarnya yang terjadi sehingga masalah ini terjadi di anak kos-kosan. Jadi apa karena kurang perhatian dari pemerintah, kurang perhatian dari pemilik kos, atau karena pengaruh lingkungan. Oke. Nah, dalam headline ini dipaparkan oleh Pos Kupang sendiri, ada pengakuan dari beberapa mahasiswa yang menyatakan mereka lebih senang bergabung dengan kos-kosan campuran begitu, dan jauh dari pemantauan pemilik kos sendiri. Nah, mengapa hal ini Pos Kupang angkat sebagai angle dalam berita tersebut? Ya, jadi sebenarnya masalah campur atau dipisah itu kan tidak ada persoalan, tapi kembali kepada pribadi tiap orang kos sehingga dia mau untuk terlibat dalam suatu hal yang negatif atau tidak. Tapi kenapa kami mengangkat angle itu, bahwa sebenarnya persoalan yang terjadi berdasarkan hasil investigasi kami bahwa yang terjadi itu karena pengaruh kos-kosan campuran. Akibat kos-kosan campuran terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya sesama anak kos saling pacaran, malah ada yang tinggal sekamar di luar nikah, sehingga ada yang malah hamil, lalu kemudian terjadi aborsi dan lain-lain. Itu semua berawal dari hal-hal itu. Dan menurut mereka, itu pengakuan para penghuni kos-kosan, mereka ingin tidak dipantau atau bebas itu alasannya karena memang Kota Kupang yang sedang berkembang membuat banyak godaan-godaan terutama untuk anak muda, sehingga mereka ingin agar tidak dipantau, sehingga mau keluar jam berapa, pulangnya jam berapa, aktivitas siang malamnya itu tidak menjadi batasan. Padahal sebenarnya itu kalau kami melihat bahwa tanggung jawab pemilik kos itu tidak boleh terlepas begitu saja, karena bisnis boleh bisnis, tapi tanggung jawab moral kita, apalagi kita sebagai orang timur yang punya adat istiadat yang sangat kuat, bagaimana ketika orang tua mengirim anaknya ke Kupang, mereka punya harapan agar setelah di kos mereka menjadi lebih mandiri, lebih bisa hidup sendiri. Oke, tadi yang dipaparkan oleh Bapak sendiri bahwa ini tidak terlepas dari tanggung jawab para pemilik kos. Nah, bisa kita lihat bahwa dari kos-kosan campuran ini kan kemudian banyak pasangan yang membawa pasangan mereka yang belum resmi untuk tinggal bersama. Nah, bagaimana Pos Kupang melihat peran dari pemilik kos ini, walaupun memang dia juga punya kepentingan bisnis dalam ini, tapi kan dia juga seorang warga masyarakat yang berhak juga untuk menertibkan kehidupan dalam bermasyarakat sendiri begitu. Sebenarnya tidak ada persoalan dengan itu. Yang jadi masalah adalah kembali ke karakter atau perilaku anak-anak kos sendiri. Ada beberapa kos atau asrama yang sudah kami pantau, itu ada aturannya memang hanya karena ketika tuan kosnya ada, mereka tertib, begitu dia jalan sudah ulang lagi, akhirnya memang terjadi hal-hal ini. Padahal sebenarnya keberadaan aturan-aturan itu untuk membuat mereka tuh tidak terjebak dalam pergaulan-pergaulan atau hal-hal yang negatif. Menurut Pos Kupang sendiri, apakah kos-kosan campuran ini
harus perlu untuk ditertibkan, atau memang pemerintah harus perlu adanya mengeluarkan satu aturan bahwa kos-kosan ini mungkin harus ada pengawasan ataupun harus ada batas-batas yang walaupun memang ada kos-kosan campuran tapi ada aturan-aturannya yang mengikat. Sebenarnya Kota Kupang sudah memiliki perda pemondokan yang di bawah pengawasan Dinas Pariwisata, hanya persoalannya tidak maksimal dijalankan. Dari pihak Pol PP juga tidak bisa menertibkannya, lalu dari pemilik kos juga tidak. Padahal perdanya itu kan di salah satu butirnya itu mengatur bahwa setiap asrama atau kos-kosan harus memiliki kamar tamu. Tamu hanya boleh berada di kos-kosan itu di atas di bawah jam 10. Di atas jam itu dia harus melapor ketua RT setempat, atau orang yang dari luar datang menginap harus lapor ketua RT atau minimal pemilik kosnya, dan itu tidak terjadi atau tidak dijalankan. Terakhir Pak, apa pesan yang harus Pos Kupang sampaikan melalui pemberitaan ini kepada mungkin pemerintah atau masyarakat terkait penanganan kasus ini? Sebenarnya masalah kos-kosan ini kan ketika orang tua mengirim anaknya ke Kota Kupang sebagai kota pelajar, kota destinasi, kota tujuan, dan dia memilih untuk anaknya kos, itu sebenarnya sesuatu hal yang positif, karena di situ anak diajar untuk mandiri, diajar untuk memiliki insting bisa bertahan hidup selama 1 bulan. Dia harus mengatur keuangannya, mengatur makan minumnya, mengatur diri sendiri. Itu sebenarnya sesuatu hal yang positif. Tapi ketika kurang pengawasan, ketika terjadi pergaulan bebasan di kos-kosan, mereka sering duduk minum miras, ada teman yang tidak ke kampus, mereka sama-sama cerita, akhirnya kuliah dan pergaulannya menjadi himbauan kami kepada pemerintah supaya ditertibkan. Ada kos-kosan yang tidak memenuhi syarat, kalau bisa disuruh untuk dibongkar atau ditertibkan, dikasih deadline waktu, sampai waktu ini kamu harus sesuai perda bangun kos-kosan, kalau tidak ya harus ditertibkan, karena masalah kriminal terus terjadi yang berawal dari kos-kosan, dan ini perlu pengawasan dan penertiban. Baik saudara, demikian ulas headline harian pagi Pos Kupang bersama Bapak Sipri Seko selaku News Editor harian pagi Pos Kupang. Kita kembali ke Kompas Peluang Murah setelah jeda.